Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Dalam melaksanakan ibadah, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dan menetapkan waktu-waktu, sehingga dalam pelaksanaan ibadah yang menjadi syaratnya sah itu adalah diantaranya adalah dilaksanakan pada waktunya, baik itu ibadah salat dan juga demikian dengan ibadah Ramadan. Ibadah salat, Allah telah nyatakan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu-waktu salat telah ditetapkan, mana waktu asar, kapan masuk waktu duhur dan kapan berakhir. Demikian juga dengan ibadah siyam. Ibadah siyam ini telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla waktunya, yang ibadah yang dilaksanakan di dalam bulan Ramadan saja. Ya, yang dalam ibadah Ramadan ini yang diwajibkan adalah berpuasa di siang harinya. Namun dalam kehidupan manusia sebagai seorang hamba saat melaksanakan ibadah puasa Ramadan misalnya, ada kewajiban yang ia tinggalkan, apakah itu karena uzur ataukah memang tanpa uzur, dia sakit ataukah dalam perjalanan ataukah karena berbagai halangan-halangan lainnya, ataukah ada mas dalam bulan Ramadan itu minum dengan sengaja, bahkan makan dengan sengaja, sehingga dia tinggalkan ibadah siyam. Namun qadar Allah, sebelum menyelesaikan semuanya, Allah Subhanahu wa taala telah memanggilnya, sehingga apa yang harus dilakukan oleh walinya, orang yang mengetahui bahwa ada saudaranya atau ada keluarganya yang meninggal dunia sedang dia meninggalkan, ada kewajiban puasa yang harus dilaksanakan yang belum diselesaikan oleh keluarga yang telah meninggal dunia. Apakah boleh anaknya ataukah ibunya ataukah bapaknya menggantikannya itu terhadap saudara yang meninggal dunia, yang dimana dia meninggalkan ibadah kewajiban puasa yang harus dilaksanakan dalam masa hidupnya? Ulama bersilang pendapat terkait dengan ini. Namun yang menjadi pilihan kita di sini adalah kewajiban menggantikan ibadah puasa yang dilaksanakan oleh saudara kita ataukah siapa saja yang meninggal dari sanak kerabat. Yang menjadi dasar akan ketidakbolehannya itu didasari daripada firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia akan memperoleh berdasarkan apa yang ia upayakan, apa yang dia usahakan. Sehingga seseorang yang melaksanakan ibadah tertentu, tentu ia akan mendapatkan oleh pelakunya. Adapun orang yang tidak melaksanakan, tentu tidak akan mendapatkan apa-apa darinya. Ini juga didasari daripada sabda Rasulullah SAW, idza mata al-insan inqata 'amalu illa min salat. Jika anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Inilah yang dijadikan menjadi dasar bahwa tidak ada pergantian puasa yang dilakukan oleh orang lain, sehingga ketika meninggal dunia tidak perlu lagi berpuasa. Namun dalam beberapa nas yang kita baca ditemukan bahwa adanya nas yang menunjukkan akan kebolehan menggantikan puasa atas orang yang meninggal dunia yang dilaksanakan oleh walinya ataukah ahli warisnya, apakah itu bapaknya ataukah saudaranya ataukah anaknya. Inilah yang disampaikan oleh sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuh. Siapa yang meninggal dunia di mana ia ada sangkutan untuk berpuasa, maka hendaklah yang menggantikannya itu, yaitu puasa yang tertinggal, adalah walinya. Ini masuk saudara ataukah bapaknya ataukah anaknya. Dalam riwayat lain juga hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahr. Saya punya ibu, lalu beliau meninggal dunia dan ada kewajiban puasa yang belum ia laksanakan. Dan yang lain, ya, siam nazar, puasa nazar.
Afaqdihi anha, apakah saya boleh menggantikannya dengan niat untuk melaksanakan ibadah puasa untuk ibu saya yang meninggal dunia karena tidak sempat melaksanakan ibadah yang diwajibkan. Maka Nabi menyatakan, qal na'am. Maka Nabi SAW menyatakan kebolehannya, iya. Fa dainullahi ahaqqu an yuqda. Maka utang yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk dilaksanakan. Jadi kalau saja utang piutang terkait dengan hamba harus kita laksanakan, maka utang piutang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan haknya itu lebih kita utamakan. Ini dijadikan sebagai dasar. Dari kedua pandangan ini bahwa pada dasarnya ibadah dilaksanakan itu diperuntukkan bagi orang-orang tertentu pada dirinya sendiri, tidak diwakilkan kepada yang lain. Namun ada beberapa jenis ibadah yang dimana dibolehkan diwakilkan di dalamnya, ibadah puasa misalnya, maka kewajiban ahli waris untuk menggantikan. Kemudian yang kedua terkait dengan riwayat yang kita baca bahwa seorang wanita dimana meminta fatwa kepada Nabi SAW untuk menggantikannya. Catatan yang terkait dengan ibadah yang dimana notabene itu adalah amal kegaiban terkait dengan pahala misalnya, hanya Allah yang tahu. Sehingga dibutuhkan untuk menetapkan akan kebolehannya adanya nas. Sehingga ibadah-ibadah yang boleh kita ganti atau kita wakilkan adalah yang pertama ada hubungan kerabat seperti anak. Karena ini adalah bahagian daripada orang tuanya terhadap anaknya. Dan itu yang kita masuk dalam ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Sehingga ketika ada ibadah kewajiban ibadah puasa yang kita tertinggal di dalamnya, tidak sempat kita laksanakan, maka boleh saja laksanakan oleh ahli waris anaknya, dan insya Allah akan mendapatkan pahala, kan ialah bahagian daripada hasil upaya dan kerja dan pembinaannya lah, sehingga dengan ikhlas ia dapat menggantikannya. Kemudian yang kedua adalah yang kita gantikan adalah jenis ibadah yang ada keterangan nasnya di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Nah, termasuk puasa. Ada nas yang ditunjukkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW telah menyatakan tadi seperti yang kita jelaskan, di mana Nabi membolehkan akan adanya puasa ganti yang dilakukan oleh walinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga ibadah puasa dan menyegerakan atas segala tanggungan itu, sehingga walaupun pada akhirnya meninggal dunia, semoga ada ahli waris kita juga yang bisa menggantikannya dengan ibadah yang telah ditentukan oleh syariat kita. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.